Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan punya pengalaman untuk maju di sini lagi. Hari ini saya akan membahas tentang asesmen yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu pasti di sini, saya yakin Bapak Ibu yang senior, Bapak Ibu yang lebih berpengalaman, guru penggerak yang sudah bergerak itu ya, lebih berpengalaman dan lebih profesional daripada saya, sehingga di sini kita nanti lebih banyak diskusi, tanya jawab, bermain-main gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf nih pematerinya ini, jadinya tidak bisa serius kepada semuanya. Student Centered Assessment atau asesmen yang berpusat pada peserta didik. Nah, kita semuanya sudah tahu, jadi karena Bapak Ibu sudah tahu, sudah biasa menerapkan, biasanya Bapak Ibu guru itu sudah menerapkan ya, apa gitu sudah menerapkan sebenarnya, tapi nggak tahu namanya. Sebenarnya sudah dilakukan, setiap hari dilakukan, sudah dirancang, tetapi tidak tahu namanya. Ini apa? Tidak sadar bahwa sebenarnya Bapak Ibu guru ini secara kompetensi profesionalnya yang dijelaskan Pak Cahya yang di depan tadi itu sebenarnya sudah berkompetensi, sudah punya kompetensi tersebut, tetapi sakjane iki opo, sehingga nanti biasanya Bapak Ibu guru itu dalam membuat tulisan, laporan, perencanaan tidak tahu yang mana gitu. Makanya saya hari ini membahas bagian asesmennya, karena biasanya di modul, di laporan belakang itu ya, di buku kerja kita, Bapak Ibu guru itu bingung merancang asesmen. Nah, sebenarnya di kurikulum Merdeka ini, asesmen kita itu sudah sakarpe Bapak Ibu guru, atau terserah disusun berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan penggunaan fleksibel aja Bapak Ibu guru mau bagaimana. Jadi, mohon maaf hari ini kalau Mbak ada formatnya enggak, ada itunya tidak ada, karena fleksibel sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru ngajar di kelas. Begitu. Nah, ini saya suka yang fleksibel gini, itu adalah tipe saya. Soalnya saya kalau pakai format tuh bingung, itu isinya apa gitu kan. Nah, hari ini agenda kita ada 4. Yang pertama perkenalan, tidak usah perkenalan ya, sudah kenal semua, saya sudah terpampang. Kemudian kita, karena kita belajarnya tentang asesmen, maka saya alurnya mengikuti asesmen. Tapi yang saya asesmen Bapak Ibu guru mohon maaf lancar, Bapak Ibu guru senang nggak saya suruh hari ini. Perkenalan tidak usah, kita skip langsung. Nah, waktunya kita kuis. Karena saya yakin Bapak Ibu guru sebenarnya sudah melakukan, tapi istilah-istilahnya apa nggak tahu, saya coba dulu. Sebenarnya istilah-istilah atau teori yang dipahami Bapak Ibu guru itu sampai di tahap mana. Jadi nanti kalau kita diskusi ngobrol itu yang aja Bapak Ibu guru ya. Nah, tenang, saya sudah menyiapkan sedikit, karena saya bukan Pak Yudo, jadi doorpressnya tidak banyak-banyak ya. Jajan kaji nih, kasetnya Pak. Ini mau menempel nomor di kursi, jadi nanti Mbak Pra sama kalau Betty sama Betty mungkin ini sih Betty, oke? Setelah ada monet, nanti kalau tunggu secara selesai, nanti timnya monet serahkan, oke? Waduh, itu senggol nih, sensitif ternyata. Nah, kuisnya cuma 10 soal. Nanti bagi teman-teman Bapak Ibu yang ternyata kemampuannya full gitu ya, 100% bisa menjawab, nanti saya kasih hadiah dan sekaligus menggantikan saya di depan, berarti sudah lebih jago gitu. Kalau jawab semua boleh jadi pembicara di depan sama saya begini kan, kita akan sharing. Oke? Pokoknya hari ini saya banyak nyuruh dengan, karena saya tidak bisa berbicara dengan baik dan benar gitu ya, masih belajar. Monggo di scan dulu. Ini yang paling mudah. Bapak Ibu, laptop saya agak riwil.
Ini Mbak Dia semalam sudah saya setting duluan karena sudah saya set Mbak Dia supaya jaga-jaga. Tapi katanya mau tidur aja. Oh, sudah di scan. Sudah kalau sudah langsung ya? Ya, langsung bisa dikerjakan ya. Baik. Ini tapi di lekang saya tidak muncul kan karena lemot. Mohon maaf, ini lemot. Itu ada 10 soal, jadi nanti saya tunggu hasilnya. No result ya. No result. Ini kayak agak rewel gitu. Enggak, saya pagi banget tidak kerjakan lebih dari sebagai uji coba bisa enggak gitu kan. Ya Bapak Ibu ini, nah ini baru keluar nih. Apa? Yang kuncinya yang pink itu ya? Ini error Bapak Ibu, maksudnya tidak jalan namanya. Apa namanya? Kuisnya. Ya, yang belum diikut mohon maaf, di skip saja. Jam sama kafe. Ini saya masih baru belajar pakai Mentimeter ya Bapak Ibu. Ini press enter. Ini jawabannya. Yang join masih 23 orang. Saya juga tidak bisa lihat yang join. Kecuali anu Pak, apa namanya? Saya sambil ngantuk. Iya, mohon maaf dari saya.
Ada 10 Bapak Ibu. Hanya 10. Ada Pak Ibu. Saja ada Pak Ibu. Ya, itu biasanya Bapak Ibu itu nggak enak sih ngerti karena tidak tahu teorinya tapi menerapkan di teori kelas. Itu sudah biasa, saya juga begitu. Coba sih saja nih. Saya bingung ya Bapak Ibu, saya masih belajar yang pakai mentimeter. Sudah. Bisa masa harus hasilnya mana ya? Ini saya juga bingung ini Pak. Belajar. Saya juga bingung, saya masih belajar ini. Jadi kok nggak keluar gitu loh. Ini keluar. Nanti juga ada namanya ya Bapak Ibu ya. Hadiahnya nanti ada. Sudah ya Bapak Ibu, kita bahas satu-satu ya dari kuisnya ini. Kan sudah punya jawaban ya. Bingung, tapi tak balik. Nah, sudah kita bahas aja satu-satu ya. Tadi ada pertanyaan yang pertama, nanti hadiahnya saya di belakang. Saya masih punya banyak sekali pertanyaan untuk Bapak Ibu. Pernyataan yang benar tentang asesmen berdasarkan tujuannya, jawabannya adalah tadi pertanyaan yang A adalah jenis asesmen hanya ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Kemudian pilihan yang B adalah jenis asesmen ada 3, yaitu assessment for learning, assessment as learning, dan betul B Mbak Lula ya. Ya betul. Jadi assessment itu ada 3, for learning, as learning, dan assessment of learning. Yang dipakai di Kurmer adalah yang pertama, assessment for learning dan assessment of learning. Ya, yang dipakai di Kurmer, di kurikulum kita, di buku panduannya Kurmer sudah pernah baca Bapak Ibu 119 halaman. Ya, biasanya saya kalau overthinking malam-malam baca macam-macam ya. Nah, ini assessment for learning juga dikenal sebagai assessment formatif. Jawabannya benar. Nah, ini sudah. Nah, ini assessment as learning. Contohnya adalah assessment diagnostik. Ini UBK seharusnya ini benar ya. Benar apa salah ini? Jawabannya salah. Assessment diagnostik itu termasuk pada formatif, for learning. For learning. Iya, setelah ini Bapak Ibu, ini namanya tes diagnostik itu begini ya. Jadi yang paham seberapa gitu. Tujuan dari assessment of learning adalah of learning itu apa sih Bapak Ibu? Formatif. AOL atau of learning itu adalah nama lainnya kalau dalam bahasa kita adalah assessment formatif ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang ngomong AOL atau assessment of learning berarti kita ngomongin assessment formatif. Jadi jawabannya adalah peserta didik
memantau dan memperbaiki proses belajar mengajar. Kalau yang kedua, peserta didik memantau memonitoring proses belajar itu adalah assessment as learning. Jadi yang ketiga adalah menunjukkan hasil belajar itu assessment for learning. Nanti kita bahas satu persatu kalau sudah selesai. Asesmen harus dilaksanakan dengan ujian. Wah, ini yang jawab benar ada siapa ini ya? Saya mencari ini orangnya ini. Enggak benar dia. Iya, enggak bisa dicari ini tersangkanya siapa ini benar ini. Ini. Wah, ini mohon maaf lupa diketik. Asesmen sumatif dan formatif dapat dikomunikasikan sesuai dengan tujuan asesmen yang dibutuhkan. Jawabannya benar. Betul. Salah nih, aku boleh. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat merancang asesmen. Kayaknya pinter-pinter sini Bapak Ibu guru, kayaknya kita nggak usah seminar, nggak usah berbagi praktek baik. Asesmen kecuali ya benar ya, kemampuan pendidik dalam menyusun rubrik, kemudian penggunaan instrumen itu juga diperhatikan karena kita yang pakai kita harus paham instrumen kita itu bagaimana. Kemudian terakhir kayaknya, nah ini berikutnya merupakan instrumen asesmen. Apa nih yang benar nih? Kita enter, yaitu rubrik dan catatan anekdot. Hanya 4 orang yang menjawab benar, Bapak Ibu. Observasi dan portofolio adalah teknik asesmen ya. Rubrik dan tes tulis itu rubriknya, instrumen tes tulisnya adalah teknik. Infografi dan penugasan infografiknya instrumen, penugasannya teknik. Jadi Bapak Ibu guru yang menyusun modul biasanya nulis instrumen asesmen sama teknik gitu kan ya, ada di bawah itu ya, di lampiran asesmen tuh banyak yang salah karena ternyata juga tidak paham bedanya instrumen dengan teknik. Ini juga, wah ini banyak yang salah ya. Yang benar adalah proyek dan penugasan gitu. Kalau rubrik dan portofolio tadi ya oke. Sekarang seperti requestnya Bu Yeti, sekarang saya sudah tahu Bapak Ibu guru bingungnya adalah yang paling belakang, yaitu perbedaan antara apa sih itu teknik asesmen dan apa itu instrumen asesmen. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yuk sharing nanti aja ya belakangan dulu. Asesmen kita semua sudah tahu, tidak usah kita baca, nggak usah saya baca, ya nggak usah kita bahas. Ini kalau di slideshow laptop saya mati Bapak Ibu. Ini laptopnya, ya Allah, ini laptopnya random ya. Nah, kemudian ini tadi yang kita bahas di kuis tadi ada jenis asesmen itu ada 3. Assessment for learning yang kita kenal dengan assessment formatif, kemudian ada assessment as learning dan assessment of learning yang kita kenal dengan sumatif yang terakhir ya Bapak Ibu. Kalau assessment for learning tujuannya adalah memperbaiki, memonitoring. Memperbaiki itu apa saja? Memperbaiki cara belajar siswa, strategi pembelajaran siswa, memperbaiki cara mengajar Bapak Ibu guru. Itu adalah assessment for learning atau formatif. Jadi dilaksanakan selama proses pembelajaran. Kemudian assessment as learning itu asesmen yang dilakukan juga selama proses pembelajaran tapi sebagai pembelajaran. Maksudnya bagaimana? Dilakukan oleh siswa, asesmennya dikerjakan oleh siswa untuk memperbaiki siswa itu sendiri. Jadi kita tidak terlibat. Maka di corner yang dirancang Bapak Ibu guru adalah for dan of. Yang terakhir adalah assessment of learning untuk melihat hasil belajar. Nah, di beberapa pemateri ya Bapak Ibu, saya mengikuti beberapa siaran YouTube, materi dan lain sebagainya. Itu ada beberapa perbedaan pendapat tentang assessment for, as dan of. Jadi akhirnya saya melakukan riset kecil ya Bapak Ibu. Sebenarnya kurikulum Merdeka ini sudah sejalan dengan kurikulumnya punyanya
Cambridge, Oxford, dan NSW itu punyanya Australia. Cambridge, Oxford, dan punyanya Australia di bagian asesmen corner kita itu sudah sejalan, pengertiannya sudah sama, jadi saya samakan, ini saya ngikut itu. Jadi kalau ada materi lain yang mungkin beda pendapat ya monggo diterima atau gimana, tapi saya sudah melakukan riset kecil, pengertian punyanya kita asesmen for, S, dan of itu sudah sejalan dengan 3 kurikulum punyanya Oxford, England juga, Cambridge juga England. Yang terakhir tuh NSW itu kurikulum punyanya Australia. Itu sudah sejalan, pengertiannya, rubriknya, instrumennya sudah sejalan. Nah, itu. Jadi ini contoh asesmen sumatif itu tekniknya bisa tes tulis sudah biasa dengan lakukan, tes lisan, portofolio, dan kinerja. Kemudian contoh asesmen formatif itu sudah ada asesmen diagnostik kita lakukan di awal pembelajaran, tapi kurang tepat sebenarnya karena seharusnya Bapak Ibu guru di kelas juga pakai diagnostik ya, diagnostik awal kan kalau anak-anak secara umum kan kalau ikut yang sekolah yang kelas 10 itu, tapi kalau jenengan diusahakan misalnya kalau saya matematika ya kemampuan matematikanya dasarnya seberapa, terapannya seberapa, aljabarnya seberapa, geometrinya seberapa setiap masuk materi yang benar. Tidak boleh apersepsi. Nah ini yang ditanyakan Mbak Liza tadi ya, apakah harus tertulis? Tidak. Diagnostik bisa dalam bentuk apersepsi. Apersepsi itu apa sih Bapak Ibu? Ya awalnya kita menanyakan dulu waktu SMP sudah ya materi ini anak-anak dasarnya kalian pahamnya apa? Coba dimaju satu-satu, misalnya Liza Asruro silakan coba dituliskan apa yang kamu tahu tentang barisan dan deret. Mungkin selanjutnya mungkin Mbak Wila siapa yang tahu, nah seperti itu. Jadi bisa jadi asesmen formatif itu bentuknya apersepsi. Kemudian ada percobaan, proyek, dan diskusi dan observasi. Asesmen formatif ini sifatnya private learning ya, jadi sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan dengan karakter siswanya. Contoh, dilakukan dengan, kalau saya kan tidak ada proyek yang aneh-aneh ya, kalau saya ini matematika nih ya, bisa pakai open-ended project. Kayak saya tuh bikin open-ended project untuk materi sistem persamaan linear dan program linear. Contohnya begini Bapak Ibu, rubriknya itu bebas ya. Kalau rubrik formatnya saya adalah penganut rubrik bebas, jadi tidak punya format yang apa ya, yang baku begitu, nggak ada. Penilaiannya bagaimana suka-suka saya sebagai gurunya, menyesuaikan dengan apa yang ingin saya tahu dari anak. Misalnya saya kelas 10 kemarin itu punya proyek, punya open-ended proyek itu untuk anak-anak, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi begini ceritanya, saya memberikan tugas cuma 1 kalimat. Anak-anak dalam 1 minggu ke belakang, di minggu depan tolong kumpulkan tugas yang isinya begini. Buatlah satu permasalahan tentang sehari-hari di lingkungan sekitar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Dari pertanyaan ini ternyata ya kan 10% tidak memahami pertanyaannya Bapak Ibu. Yang digarap sama pertanyaan yang saya minta itu beda. Sakarapnya sendiri. 10% yang lain digarap dengan sempurna, dikerjakan dengan sempurna. Sempurna sekali. Yang lainnya tengah-tengah. Nah, yang saya heran, kesempurnaan ini ternyata milik anak-anak yang double. Kalau di kelasnya Bu Yeti itu ada yang sudah keluar juta. Kalau di kelasnya Bu Binti Masrurah yang dapat 100 Iqbal Nanda Galang. Yang di kelasnya Bu Im yang dapat 100 kemarin siapa? Adib dan Akal. Nah itu kenapa kok bisa ya? Karena mereka sesuai dengan instruksi penjelasan saya di kelas, itu mereka saking malasnya jadi kreatif gitu. Kalau anak rajin prosedural ya ibu-ibu, bapak-bapak, prosedural nyari masalah, kemudian masalahnya ini dikerjakan, penyelesaiannya ini, itu anak serajin. Nah anak yang males-males kerjanya backward, jawabannya apa, dibikin masalah, prosedurnya bagaimana, nyari dari internet. Kan sekarang bisa tinggal masukkan persamaan, keluar pelangkahnya. Itu anak yang dapat 100 itu begitu. Nah, anak-anak yang prosedural tadi hasil akhirnya tidak ketemu. Padahal
Kalau SPLTV itu cuma begini. Saya minta mereka survei misalnya harga beras Lahap berapa, 5 kilo berapa ribu, beras merek apa berapa ribu. Terus nanti jadinya begini, misalnya Bu Yeti membeli 3 kilo beras merek A seharga sesuai dengan harga pasar yang asli. Gitu, Bu Rustiin membeli merek A atau enggak harus beras. Bisa juga apa itu namanya, buah atau sayur, itu terserah mereka. Jadi saya terserahkan mereka. Tetapi ada juga anak yang memberikan harga tidak masuk akal, Bapak Ibu. Contoh harga beras 100 rupiah per kilogram. Saya gini kan, beras kok di 100 rupiah per kilogram, kan tak sakit kan. Ada juga yang mohon maaf membuat barangnya itu sangat negatif. Harga kecubung, kecubung jenis A warna merah gitu ya. Nah, ada juga anak-anak yang seperti itu. Tapi tadi anak-anak yang malas, mereka saya rasa ternyata bukan tidak bisa ya, malas. Karena malas jadi mencari jalan pintas. Itu saya itu adalah orang malas yang suka mencari jalan pintas. Jadi Bapak Ibu guru kalau lihat saya mengerjakan cepet, soalnya saya mencari caranya jalan alternatif gitu, gang-gangan ini gitu kan, supaya saya cepat istirahat gitu kan. Nah itu ternyata seperti itu. Jadi asesmen formatif itu salah satunya mungkin bisa open ended project atau proyek statistik. Ini kemarin saya ngamuk-ngamuk di kelas 10-6 dan 10 berapa kemarin yang tidak mengerjakan proyek statistik dari saya itu ya, cuma dikerjakan separuh. Nah ini studi. Nah hijau warnanya, mohon maaf nggak bisa diedit. Ini saya bacakan. Formal assessment provides an opportunity to collect evidence of student learning and may be used for grading and ranking purpose. Ini saya ambil, saya rangkum dari punyanya tadi ya, Cambridge, Oxford sama NSW. Ternyata AOL atau formatif dan sumatif itu bisa dikombinasikan sesuai dengan tujuannya. Kita ngasih tugas, ngasih proyek yang kita anggap sebagai formatif. Itu kan formatif ya Bapak Ibu. Itu ternyata kita bisa olah, kita jadikan sebagai penilaian untuk asesmen sumatif dalam bentuk apa Bapak Ibu? Kumpulan tugas-tugas, namanya apa Bapak Ibu? Portofolio. Jadi proyek, tugas, hasil diskusi itu kita kumpulkan, kita nilai di belakang di bentuk portofolio, itu bisa jadi asesmen sumatif. Jadi mereka berdua, asesmen dua ini berkesinambungan. Jadi kalau Bapak Ibu ini penguatnya lagi dengan pegang. Oke. Selanjutnya comparison. Dari perbandingannya, formatif itu membantu peserta didik meningkatkan cara belajar dibandingkan dengan hasil belajar yang diperoleh. Jadi misalnya saya dengan belajar ngendeng, ngeles, belajar itu ternyata nilai saya turun. Ada nggak Bapak Ibu yang seperti itu dulu waktu sekolah? Ada ya. Kalau les, kalau ikut les, kalau ikut bimbingan belajar nilainya malah turun. Tapi kalau nggak ikut nyata-nyata bobo di rumah ya nilainya baik-baik saja. Ada pasti yang seperti itu. Berarti itu kalau itu asesmen learning ya, kita menilai diri kita sendiri. Nah, formatif juga seperti itu. Jadi kita harus memperbaiki. Ternyata Bapak Ibu di Pongo ini tidak semua kelas bisa menggunakan metode diskusi kelompok. Itu formatif. Jadi maksudnya bagaimana? Ternyata saya kalau ngajar pakai diskusi kelompok itu ada beberapa kelas yang nilainya malah turun, angka yang bisa malah jadi tidak bisa. Malah aneh, malah ketarik ke arah yang ke bawah, bukan ke atas. Jadi maunya kalau diskusi kelompok itu kan heterogen, terus ditarik ke atas ya Bapak, yang tidak bisa jadi bisa. Itu kebalik. Jadi ada beberapa kelas yang ketarik ke bawah, makin nggak iso. Tapi ada beberapa kelas yang bisa. Ada beberapa kelas lagi yang stagnan karena yang mengerjakan adalah yang pintar aja, stagnan. Jadi sing nggak iso ya panggil nggak iso, sing harap sing pintarnya itu. Jadi kalau diskusi kelompok di SMA Pongo ini yang sudah saya amati, ada beberapa kelas yang bisa, ada beberapa kelas yang tidak,
bisa, tapi tidak semuanya tidak bisa. Banyak yang mana? Banyak yang tidak bisa, banyak yang tertarik ke bawah. Jadi kita harus perbaiki karena itu adalah bentuk dari pembiasaan. Nah, itu adalah maksudnya cara belajar dan cara mengajar kita, melibatkan kegiatan formal dan informal. Jadi formatif itu seperti yang ditanyakan Bu Liza tadi, tidak harus tertulis, tidak harus formal, ada rubriknya, ada catatannya, ada, tidak, tergantung Bapak Ibu guru. Bisa cuma tanya jawab aja, bisa kuis, bisa main-main kita, gitu. Kemudian termasuk di dalamnya penilaian diri dan teman sejawat untuk pembiasaan dalam pembelajaran. Ini yang jarang kita lakukan, melakukan penilaian diri dan sejawat. Maksudnya saya yang jarang melakukan. Dalam 3 tahun mungkin sekali. Bersifat inklusif untuk masing-masing peserta didik. Jadi informasi dari tes formatif itu tidak kita share ya Bapak Ibu, diusahakan tidak di kelas, oh ini duta, oh ini siapa, ini begini, tidak. Tetapi kita temui mereka yang bermasalah. Kamu kok begini, kamu kok turun, kenapa? Gitu. Kemudian kalau sumatif digunakan untuk membantu merancang tujuan pembelajaran selanjutnya dan strategi untuk peserta didik. Jadi hasil dari sumatif, dari LHB, dari raport, itu tujuan kita selanjutnya, oh di kelas 10 ini tujuannya begini, ternyata keduren. Berarti 10 mendatang mungkin kita turunkan yang awalnya kita di C6 mungkin di C5 atau C4 begitu ya. Atau ternyata peserta didik kita begini atau begitu. Ternyata di kelas 10 ini kalau ditaruh di bawah, maksudnya di dasar, ternyata dia pintar-pintar jadi nilainya bagus-bagus 100 KB pas sumatif gitu. Berarti nanti next kita bikin merancang penilaian, merancang pembelajarannya, kita naikkan lagi levelnya seperti itu. Kemudian memberikan bukti hasil belajar peserta didik di komunitasnya seperti kepada orang tua, wali murid, peserta didik itu sendiri maupun kelompok lain. Kelompok lain itu ya seperti di Dapodik, di Erapot ya Bapak Ibu. Kemudian terdapat umpan balik yang diberikan untuk peserta didik secara terbuka. Jadi disampaikan secara terbuka supaya oh inilah hasil belajar kamu begitu. Bersifat transparan dan memiliki interpretasi yang sama untuk setiap orang. Jadi ini otak ini ngantuk ini ya. Otak bukan bot. Nah ini instrumen yang disarankan dari buku panduan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Ini sudah saya rangkumkan dari tadi itu, saya rangkum ini 119 halaman alhamdulillah. Kalau mau membaca sendiri di sana sudah plus contoh formatnya. Itu ada rubrik, grafik perkembangan atau infografis, ada catatan anekdotal dan checklist. Mana yang Bapak Ibu guru belum tahu? Semua. Enggak tahu. Kalau catatan anekdotal itu bentuknya catatan hal-hal yang penting dari peserta didik itu. Misalnya namanya Sylvia Sari. Yang paling menonjol dari dia apa? Tidak pernah mengerjakan tugas, misalnya begitu. Terus misalnya namanya Randy, yang paling menonjol dari dia apa? Rajin. Ya, misalnya begitu. Misalnya Java, gampang tidur. Misalnya Reno, misalnya tukang bolos. Itu adalah catatan anekdotal dari Bapak Ibu. Itu juga termasuk pada instrumen yang disarankan. Berarti kalau begini masuk ke asesmen yang mana? Formatif. Betul Bu Binti, berarti memperhatikan saya. Kalau checklist itu lebih ke observasi ya Bapak Ibu, mandiri, jujur, gotong royong, terlambat, tidak, checklist ya, akta absensi dan lain sebagainya. Kemudian grafik perkembangan atau infografis ini biasanya anak PAUD sudah bisa apa, menulis, membaca. Itu infografis ini biasanya lebih ke yang usia dini. Tapi kita juga ada itu nilai, kalau di Erapot itu matematikanya naik, kalau turun untuk cuma gitu aja gitu. Rubrik yaitu yang berisi dengan nilai dan ini teknik yang disarankan untuk kurner ada 7 yang bisa jenengan pakai. Yang pertama observasi yang sudah biasa ya Bapak Ibu, observasi mana yang bisa, mana tidak, tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian kinerja.
kinerja itu ya seperti P5 itu, terus bagaimana diskusi atau kinerja anak di kelas, kemudian ada project based learning, kemudian ada tes tulis ini. Dan kalau saya di matematika, mohon maaf, tes tulis ini saya coret karena saya percuma bikin soal 7 hari 7 malam tidak dikerjakan. Kalau soalnya uraian cuma ditulis nama, kelas, nomor absen sudah dikumpulkan. Saya pernah juga itu kelas-kelas tuh saya pernah setiap tahun ketemu kalau tes tulis itu ya ditulis sholawatan Bapak Ibu Romi. Kalau itu lebih ke agama daripada matematika. Kalau nggak begitu soalnya ditulis lagi, terus ditulisi emoticon gitu, imut. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa. Nah, sehingga saya sudah tidak pernah mengadakan tes tulis lagi semenjak sudah stres. Oh, tak nilai gitu kan? Saya lebih ke tes lisan, portofolio, penugasan, dan proyek. Nah, tes lisan ini kesukaan saya. Saya selalu tes lisan. Kalau kelas-kelas yang saya ajari, wali kelasnya mungkin sering lihat anaknya keluar masuk ruang guru mencari saya, itu tes lisan ya Bapak Ibu, dodok di bawah begini. Kemudian portofolio, kumpulan dari tugas-tugas, kumpulan dari kinerja, dan yang terakhir penugasan. Ini adalah teknik yang disarankan di panduan kurikulum Merdeka. Dan alhamdulillah ini sudah sejalan, saya sekali lagi ini sudah sejalan dengan kurikulum di luar negeri sana. Tapi mungkin SDM-nya yang belum siap. Gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke merencanakan asesmen, karena tadi gagal, saya bikin kuisnya gagal, namanya masih belajar, mohon maaf. Nah, saya mau sharing sama Bapak Ibu Guru dari penjelasan saya yang barusan ini. Saya mau membagikan kertas, nanti yang berani mempresentasikan di depan, berdiskusi di depan dengan saya, menceritakan bagaimana beliau Anda semua, Bapak Ibu semua memberikan asesmen di kelas, maka akan saya berikan ribet kecil, saya nggak banyak, mohon maaf ya, mungkin harganya cuma 10.000, tapi semoga bermanfaat. Nah, ini pertanyaannya cuma ada 4, Bapak Ibu silakan saya kasih waktu sampai jam 10 ya Pak Eko, berarti saya kasih waktu ya 10 menit gitu. Teman-teman nanti dikasih nama, tidak usah nomor absen kelas, tidak usah ya. Silakan. Iya Mbak, situ. Ini pertanyaannya cuma 4. Kalau yang tidak kelihatan nanti saya bacakan. Ada pulpen. Saya zoom ya. Ini ya. Nah. Nanti kita sharing bersama-sama nanti. Ya kira-kira 3 orang begitu ya Bapak Ibu. Kita sharing bersama-sama nanti 3 orang, silakan monggo membagikan pengalamannya mengajar gitu kan. Saya kan tadi sudah membagikan pengalaman saya melakukan asesmen formatif seperti itu. Jadi kalau saya sendiri tadi seperti open ended proyek, kemudian itu di materi-materi. Kalau materi kan tidak semuanya bisa ya Bapak Ibu ya, tidak semuanya bisa diterapkan ya. Jadi untuk materi-materi tertentu. Kemudian saya juga kalau tes formatifnya biasanya lebih memilih tes lisan begitu, atau enggak harus formatif juga bisa tes lisan, kemudian portofolio dan lain sebagainya. Gitu. Ini sudah saya terapkan di matematika ya itu saja. Kemudian Bapak Ibu Guru kalau ingin membaca jurnal-jurnal, karena saya kalau gabut malam overthinking komik sudah, jenengan semua tahu saya itu suka membaca. Kalau di sekolah saya yang baca komik, jadi komik saya kalau malam itu sudah berbayar semua. Saya kadang gabut. Saya juga susah tidur. Saya bisa kirimkan referensi jurnal-jurnalnya gitu ya. Jadi nanti bisa dibanding-bandingkan gitu kan, gimana sudah benar gak sih kita berjalan di kulmer ini, terus bagaimana
kalau yang di luar negeri sana atau bagaimana sih, monggo itu bisa dibanding-bandingkan di Google Scholar atau Akademia itu banyak ya Bapak Ibu. Untuk panduan pembelajaran dan asesmennya, kalau pembelajaran kan sudah kemarin, untuk yang pembelajaran itu sudah kemarin yang berdiferensiasi itu ya Bapak Ibu. Saya juga pernah ngomong sebentar itu saya kirimkan panduannya Kurmer aja yang 119 halaman di grup, siapa tahu membaca. Di situ ada contoh rubriknya Bapak Ibu. Jadi kalau pengen bikin asesmen untuk modul di bawah di lampiran itu, di situ sudah ada contoh rubriknya. Setiap mata pelajaran semua mapel ada. Terima kasih Bu Rosi. Nanti diajari sekalian ya. Saya ini kan fleksibel ya, tergantung Pak Galih. Jadi Pak Galih maunya yang dinilai aspeknya apa, nilainya bagaimana, itu tergantung guru. Tadi permennya yaitu mudah digunakan untuk semua pendidik, bukan semua, untuk masing-masing kan pendidik. Nanti kalau saya tidak bisa tidur, tak telepon Bu Rosi. Saya tidak minta teleponan. Untuk konsultasi. Mungkin kalau malam overthinking biasanya membaca. Saya kalau sehari tidak membaca stres, marah-marah. Yang dibaca novel komik Mbak Diza. Saya kalau nonton drakor kadang-kadang pusing. Nah, panduan pembelajaran dan asesmen ini dalam bentuk PDF silakan nanti dibaca. Saya merangkum dan ngambilnya dari sini. Masya Allah. Bisa ngejarnya kok Bu Rosi. Jadi monggo itu di halaman terakhir itu ada contoh-contoh rubriknya. Monggo jenengan kalau mau membaca satu-satu. Ini juga gimana caranya menyusun ATP, CP itu lengkap nih. Terus contoh-contoh portofolio itu seperti apa, kemudian cara melakukan pameran karya itu bagaimana. Itu catatan kompetensi atau skill paspor dan ke bawah itu kalau mau baca ini sebenarnya dengan menyusun modul itu sudah tinggal mengikuti aturan dari pemerintah, sama pemerintah sudah dikasih detail gitu. Saya tidak mendukung pemerintah 100%, tetapi ini lumayan cukup sebagai pengetahuan kita menyusun perangkat gitu ya. Begitu. Merumuskan CP itu semuanya ada. Cuma sedikit, cuma 119. Apa ya? Ya alhamdulillah sudah lama, ini sudah lama ini saya punya, ini sudah dari awal-awal Kurmer itu. Terus saya buka lagi semangat. Bukan saya buatan CGP, mohon maaf Bapak Ibu yang CGP saya langkai jadi di depan duluan. Bumi, Karin. Loh, kok hilang, mohon maaf. Ini sensitif Bapak Ibu. Nah, buatan kabelnya. Loh, ya Allah. Kabelnya atau cocok-cokannya mungkin ya cocok-cokannya sudah agak lost dulu karena sering dipakai. Mana mulai Ya pertanyaannya mana ditampilkan ini? Nanti dikumpulkan ya Bapak Ibu guru nih buat inspirasi saya, siapa tahu saya bisa ngikut. Kayak kemarin saya tertarik itu dengan pembelajaran itu ya, biasanya untuk mengikuti tapi di matematika sulit diterapkan itu PKB kayak dia itu ya, kemudian
Ya kan bikin gitu ya. Terus lagi Mbak Bila bikin peta-peta itu kemarin itu saya tertarik gimana yang matematika apa yang bisa saya bikin tapi apa gitu kan. Itu juga saya tertarik terus untuk buat seperti itu tapi ya Allah terus kemudian kemarin lagi saya tertarik apa ya kemarin Pak Coy, mana Pak Coy? Nah Pak Coy bikin es puter itu ya di depan kelas itu saya lihat setiap lewat itu apa ini. Terus saya juga tertarik itu juga termasuk asesmen formatif itu saya tertarik. Hanya saja untuk di matematika ini penerapannya minimalis ya. Kan tidak mungkin saya meminta untuk merancang arsitektur bangunan untuk materi trigonometri kan tidak mungkin. Ayo anak-anak dengan menggunakan teori trigonometri buatlah maket arsitektur bangunan yang cahayanya bisa masuk semua itu kan tidak mungkin. Sudah Bapak Ibu? Nah ini kalau tidak ada yang maju saya tunjuk loh nanti. Wah, saya begitu kalau di kelas mau. Sudah Bapak Ibu, bagaimana? Tiga absen oh itu. Ya. Terus kalau yang menginspirasi saya ingin tirukan tapi ya belum saya tirukan sampai sekarang itu sejarah Bu Binti Masrurah bikin apa Bu kemarin Bu yang pakai karton-karton itu Bu namanya Bu scrapbook itu juga menarik itu juga sudah asesmen yang berpusat pada siswa. Saya mengamati jenengan lo kadang kalau ngajar itu bikin apa saya tertarik biasanya. Sering ikut dia ikut di kelas budget. Kalau saya kosong budgetnya Mbak ikut ambil. Sudah Bapak Ibu, monggo siapa yang ingin menyampaikan pengalamannya di depan, monggo. Atau saya tunjuk saja ini. Kok kabur? Belum Pak. Oke, bagaimana siapa yang mau maju? Ini dapat door prize beneran, saya tidak bercanda loh Bapak Ibu. Pak Kiki, siapa? Kalau begitu, saya tunjuk random aja ya. Sekarang tanggal berapa? Kayak di kelas saya sudah ya. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 11, oke. 11 Ibu Rustiin. Silakan dibagikan pengalamannya dari 4 pertanyaan itu. Aku sama siapa tahu kan sama orang malah inspirasi. Aku yang nomor 1 itu karena Bapak Ibu guru melakukan asesmen kepada peserta didik. Ya, monggo silakan Bu Ristiin mau membagikan pengalamannya bagaimana melakukan asesmen kepada peserta.
Salah enggak apa ya Bapak Ibu, tidak ada yang salah kan kita sudah melakukan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Saya sendiri juga melakukan pun juga banyak salahnya daripada benernya ya. Kalau begitu karena sekarang tanggal 11, terus peserta kita ada 53, berarti 53 dikurangi 11, kita ada di bawah sekarang. 53 dikurangi 11 adalah 42. Bu Meina Mandasari. Oke, silakan Bu Mei mau menjawab yang mana nomor 1, 2, 3, 4 silakan dibagikan. Karena Bu Siti malu-malu. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Rosi. Untuk yang pertama, bagaimana Bapak Ibu melakukan asesmen kepada peserta didik. Jadi yang saya terapkan itu pada waktu pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu Bu. Sama seperti Bu Rosi terlebih dahulu. Jadi di pretest sama post-test. Jadi di pretest sama post-test itu saya memakai soal yang sama. Dengan itu kita bisa melihat hasil belajar siswa tersebut. Kemudian untuk asesmen bentuk teknik asesmen formatif dan sumatif. Jadi karena saya di informatika, jadi formatif yang saya laksanakan menggunakan tes tertulis atau penugasan. Dan sumatifnya saya melakukan diskusi kelompok atau presentasi agar peserta didik aktif berkolaborasi sehingga proyek yang dihasilkan bisa bermacam-macam tanpa membebani siswa, karena di umur itu kan harus menyenangkan, jadi pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Kemudian instrumen yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam asesmen di kelas yaitu bisa memakai observasi Bu. Jadi nanti ada pertama itu kita ada kelompok observasi. Yang pertama ada waktu pengerjaan, jadi di awal, di akhir, dan hasil proyeknya seperti apa. Jadi memakai teknik seperti itu. Kemudian bagaimana kendala Bapak Ibu saat merancang atau menentukan asesmen untuk peserta didik. Jadi kendalanya mungkin banyak, satu kelas itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, dengan seperti itu kita harus bisa memunculkan atau memberikan pembelajaran atau media yang interaktif dan menarik agar asesmen yang bisa kita gunakan bisa berhasil. Seperti itu Bu Rosi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mei atas jawabannya luar biasa itu ya Mei. Beda ya CGP dengan saya. Saya sebenarnya diagnostik ini jarang melakukan ini Bu Mei, tidak seberapa tapi semoga bermanfaat. Oke, masih ada 2 lagi door prize saya. Siapa lagi ini yang mau menjawab? Sukarela dulu. Kalau tidak ada, saya tunjuk lagi nih. Kita sudah kayak guru aja di kelas ini. Oke, karena pesertanya 53, hari ini bulan ke-7, maka 53 dibagi 7. Berapa Bapak Ibu? 49, 7 sisa 4. Oke, Bapak Muhammad Nur Sidik. Terserah Bapak mau menjawab nomor 1, 2, 3, 4, monggo. Silakan. Ya wes, aku jawab siji ae. Ya, silakan monggo. Nomor 1 itu asesmen peserta didik ya. Kalau saya itu kan kebetulan mengampu bahasa Inggris, jadi yang kami target itu adalah kemampuan language skill dan komponennya. Kalau language skill itu ada yaitu aktif dan pasif. Nah kalau yang aktif itu rata-rata karena sudah usia tua ini biasanya langsung lisan dan performan wis langsung dinilai. Nah kalau yang pasif itu ada bisa kuis, bisa ning buku paket paling gampang nih guys. Nilai gue sudah tercakup, language skillnya sudah tercakup, komponennya tercakup. Insya Allah itu. Jadi balik ke zaman lama lagi, nggak usah terlalu ribet. Iya, Oke,
Oke. Sebenarnya yang dilakukan Pak Sidik ini sudah sangat bagus sekali, hanya nggak tahu namanya. Ini kan sudah biasa ya Bapak Ibu, saya sendiri juga mungkin kalau tidak belajar tidak tahu namanya. Jadi tinggal disusun dalam bentuk rancangannya, tinggal disusun dalam bentuk laporannya, jadilah satu perangkat ajar. Ngoten nggih, Pak Sidik. Semoga bermanfaat. Oke, yang terakhir saya tawarkan kembali, masih ada satu. Karena teman-teman ini sulitnya seperti dipinang, seperti dilamar, sulit sekali menjawab. Sama seperti anak didik saya di kelas itu ya, kalau ditanya ya nah siapa yang mau maju, kalau maju saya kasih nilai bagus. Oke Pak Lutfi. Karena tidak mungkin Bu Rosi nunjuk saya. Nah, saya belum nunjuk. Pasti sungkan. Saya maunya dikomentari gitu. Kebetulan mabel saya adalah pendidikan agama Islam dan yang berat itu di belakangnya dan budi pekerti. Nah itu saya anggap mapel yang sangat berat karena kalau itu di asesmen secara tulis, saya kira semuanya pintar jawab itu tentang kejujuran, tentang hal yang baik, akhlakul karimah, mereka semua tahu kok. Tapi dalam prakteknya yang sulit, gitu. Sehingga dalam keseharian saya mengajar itu di awal pertemuan, tidak tahu ini benar apa salah, mohon nanti saya dikomentari, gitu, mohon dikomentari. Setiap kali pertemuan saya sempatkan 10 menit atau lebih, bisa jadi kadang lebih, itu saya bertanya ke anak-anak itu secara personal. Tapi pertanyaan itu tentu bukan pertanyaan yang mengandung rahasia pribadi dan sebagainya, bukan aib dan sebagainya, bukan gitu. Tapi lebih pada akhlak umum. Contoh saya tanyakan begini, anak-anak tadi berpamitan sama orang tua waktu berangkat, itu satu. Terus cara berpamitannya, apakah cukup say hello dari jauh, Pak budal, Mak udah sekolah, nah, seperti itu, ataukah saling cium tangan dan ada untuk salam karena muslim, gitu. Itu jadi asesmen itu saya lakukan tiap hari. Kalau seperti itu namanya apa Bu? Observasi. Itu namanya apa? Diagnostik. Diagnostik. Di awal pembelajaran. Cuma itu saya lakukan terus menerus itu sambil mengingatkan dan menanamkan gitu. Sehingga yang belum nanti bukti takut ya. Nah, seperti itu, tidak tahu itu namanya apa. Asesmen formatif kalau dilakukan Terus menerus gitu. Sehingga kalau mengenai instrumen yang tentu karena ada elemen itu adalah Quran dan hadis kaitannya dengan tajwid dan sebagainya, tentu ada tetap namanya tulis. Tulis untuk prakteknya ya tentu membaca kaitannya dengan Al-Quran. Masalah kendala Bu, tentu saya kira ini masalah umum yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru semuanya karena kondisi peserta didik itu plural dengan berbagai macam latar belakang keluarga, ada yang lengkap orang tuanya ayah ibu, ada yang sudah ditinggalkan salah satu, bahkan mungkin ada yang sudah ditinggalkan dua-duanya, atau ada tapi tidak dibersamai, mungkin di luar negeri dan sebagainya. Itu juga sangat menentukan karakter daripada anak, baik di sekolah atau tapi secara umum Ibu, secara umum saya seringkali menemukan anak ini baik, budi pekertinya baik, tapi kalau di asesmen sumatif secara tulis terutama hasilnya buruk. Nah ini juga kendala. Ini mohon gimana kalau menurut Bu Rosi bagaimana ya menanalisis, dan kalau saya tetap memilih yang apa yang saya pantau, dari apa yang saya lihat dari perilaku anak itu di kelas nurut, dikasih tugas apa ya berusaha untuk melaksanakan walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan itu. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sharing dari Bapak Lutfi. Ini Bapak. Semoga benar. Iya, soalnya itu tadi wadahnya kan saya bawa pakai itu, jadi sekalian saya kasih semua wadahnya. Isinya sama, bonus tas itu haji kemarin Pak. Mohon maaf. Oke, sharingnya Pak Lutfi yang pertama, Bapak kan menanyakan ya setiap pagi itu
masuk ke asesmen diagnostik, yang mana asesmen diagnostik adalah bagian atau part of asesmen formatif gitu Bapak Ibu. Jadi betul yang dilakukan di diagnosis setiap hari juga boleh. Setiap ganti, kalau kita yang guru mapel biasa ya, saya eksak ini ya setiap ganti TP kita diagnostik. Diagnostiknya sederhana, seperti Pak Lutfi tadi juga boleh. Instrumennya bagaimana? Monggo kersa Bapak Ibu guru. Boleh checklist, kalau tadi checklist ya bisa. Kalau misalnya Pak Lutfi checklist menyapa, berarti kan indikatornya apa, saling di checklist sudah, belum, besok sudah atau belum, sudah, belum itu checklist. Nah, iya. Sebaiknya saya sendiri bikin begitu ya juga hampir tidak. Iya, gitu. Checklist kalau saya bisa lebih ke catatan anekdotal ya. Jadi apa yang penting, apa yang terjadi hari itu gitu. Catatan saya cuma begitu aja, pakai buku kecil gitu. Kemudian teknik asesmen oke ya. Kalau teknik asesmen bentuk atau teknik asesmen itu yang menyesuaikan tadi, formatif, terserah mau tes tulis, tes lisan, portofolio dan lain sebagainya. Kemudian instrumennya ya tadi, kalau kayak Pak Lutfi bisa menggunakan checklist kalau memang dia berkaitan dengan akhlakul karimah gitu ya Pak Lutfi. Atau juga bisa memakai catatan anekdotal setiap siswa. Misal siswanya namanya, saya ngambil kelasnya siapa ya? Saya nggak lancar kelasnya ini. Misalnya Iqbal gitu ya. Contohnya Iqbal yang paling menonjol dari sisi positifnya apa? Jenengan tulis. Terus sisi negatifnya apa? Jenengan tulis. Itu namanya catatan anekdotal. Setiap siswa, per siswa tidak harus diamati satu hari, satu pertemuan 36 siswa, nggak cukup ya Pak. Jadi bisa hari ini yang diamati misalnya mulia parsial, betul. Kemudian bagaimana jika akhlaknya baik, anaknya baik, tapi nilai sumatifnya? Nah, secara teori ini kan dialami tidak hanya siswa loh, Bapak Ibu guru juga begitu, itu sama. Coba jenengan bikin asesmen pasti semuanya bisa. Asesmen melakukan observasi itu semuanya sebenarnya dilakukan, tapi teorinya kan nyatanya teman-teman kan juga ya ngopo sih kuwi mbak, saya aku udah ngerti jenenge, sing penting aku nglakoni ngene. Nah, itu sama sebenarnya kita dengan mereka itu sama. Maka itulah gunanya tes asesmen formatif, Bapak. Jadi itu kita bikinkan semacam instrumen gitu. Instrumennya monggo kerso Bapak pakai teori yang mana. Kalau yang tadi itu kan disarankan ya, yang tadi saya tampilkan itu yang disarankan oleh kurikulum Merdeka. Tapi kalau pakai teori lain di luar sana itu boleh, karena kurikulum itu bebas. Atau bikin sendiri juga boleh. Yang penting di hasil akhirnya tadi ada kata ini, merancang kurikulum tadi. Tadi belum saya tampilkan. Aduh ya Allah, laptopku lag. Oke, sudah mau. Ini laptopnya minta dilus-lus. Saya tidak tahu lagi ya, benar. Jadi salah satu aspek yang penting dalam merancang asesmen adalah mudah dipakai oleh pendidiknya, mudah digunakan, mudah dipahami oleh pendidiknya. Monggo kersa jenengan himpun datanya, kemudian diterjemah dalam bentuk angka. Itu adalah tugas kita sebagai Bapak Ibu. Dan kurikulum Merdeka ini asesmennya, pembelajarannya semuanya berbasis proses. Makanya sudah tidak ada ujian nasional. Tidak diwajibkan diadakan ujian semester seperti yang sudah dijelaskan Pak Yudo. Jadi misalnya pun kita nggak ngadakan ulangan harian itu boleh. Kita nggak ngadakan ulangan semester itu boleh. Tetapi kembali lagi seperti yang dijelaskan Pak Eko, kalau begitu nanti anak-anak tidak punya motivasi untuk datang dan belajar ke sekolah. Ya tetap di SMA Pondok Pak Cai. Kalau saya lihat di jurnal-jurnal yang saya baca itu banyak yang sudah tidak ada, tapi motivasi anaknya sudah berbeda. Kita kan di sini PR paling besar di SMA Pondok menurut saya adalah motivasi. Betul. PR kita yang paling besar di SMA Pondok ini kan motivasi ya. Kita itu dulu zaman saya, bukan kita, mungkin zaman kita berbeda-beda. Zaman saya dulu belajar motivasinya bagaimana cara kita lulus yang namanya ujian nasional. Takut sekali kalau nggak lulus UN gitu kan dulu.
Jadi seseorang itu harus punya motivasi. Di tempat saya ngajar 5 tahun yang lalu, motivasinya adalah, gengsinya adalah kuliah Bapak Ibu guru. Jadi kalau nggak kuliah itu malu. Sehingga anak-anak berlomba-lomba bagaimana bisa masuk kuliah di UB. Jadi kalau di sana tuh prestisnya UB. Jadi kalau nggak di UB saya malu. UB itu adalah standar minimalnya mereka. Begitu. Kalau nggak di UB saya malu gitu. Itu adalah motivasi murid saya 5 tahun yang lalu. Saya pindah ke sini, motivasinya apa ya? Apa ya? Jadi untuk Pak Lutfi boleh terserah, nanti yang penting jenengan bisa menginterpretasikan proses yang jenengan temukan selama pembelajaran ke dalam bentuk nilai yang disebut dengan nilai sumatif. Terserah prosesnya mau lesan, observasi apa, yang penting rubriknya seperti apa, monggo saja. Jadi kalau misalnya baik, sumatifnya jelek, apakah berarti anak itu buruk atau akhlaknya jelek? Kan bukan, gitu kan? Sama seperti matematika, biasanya kalau matematika baik, rajin mengerjakan secara mandiri, jujur, tralala, trinini, kemudian pas sumatif jelek, ngerdok soalnya. Terus anak yang tidak bisa, jelek, nggak pernah mengumpulkan soal, tiba-tiba pas sumatif baik, dapat 80 sekian, nyontek soalnya. Tidak bisa dinilai begitu saja dengan asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif dan formatif tadi saling berkesinambungan ya Bapak Ibu, seperti yang di slide saya bahasa Inggris tadi, itu intinya berkesinambungan, sehingga formatif yang kita laksanakan nanti diterjemahkan ke dalam bentuk sumatif, begitu. Jadi boleh. Begitu. Saya juga begitu dulu olahraga waktu SMA, latihan senam, mau ujian praktek itu ya. Pas ujian praktek sakit tipes, semaput di tengah-tengah. Pun kan itu juga kalau guru zaman dulu ya langsung 75 atau nggih. Kalau sekarang kita lihat progresnya. Seperti itu. Jadi asesmen yang berpusat pada peserta didik adalah bergantung pada proses. Rubriknya, formatnya bagaimana, monggo kerso terserah jenengan, ikut aturan yang mana, ikut teoremanya siapa, ikut skalanya siapa, skala Likert kayak skala apa, itu terserah jenengan. Yang penting bisa diterapkan, bisa digunakan, mudah dipahami oleh jenengan sendiri sebagai pengajar, sebagai pendidikan. Inti dari asesmen itu sekarang begitu. Rubriknya ngawur. Saya tuh bukan tipe penerjemah atau bukan representatif yang baik ya. Saya itu pikiran saya ini penuh Bapak Ibu. Saya ide saya di sini tuh kalau dikeluarkan satu-satu muatan bulat kayak bola ruwet. Dan saya tidak pernah bisa mengeluarkan ide saya dalam bentuk tulisan. Kalau jadi tulisan pasti orang lain iki opo sih musak jane sampean iki opo sih gitu kan. Gitu. Bu Binti pernah bilang sama saya kalau ngobrol sama saya itu sulit nyambungnya karena pikiran saya sama mulut saya kadang tidak sinkron. Jadi ide saya di sini tuh banyak. Saya tuh pengen begini, pengen begitu, pengen ini, pengen itu, tapi kalau dituangkan dalam bentuk tulisan, dituangkan dalam bentuk representasi tabel atau apa itu sulit. Begitu. Dituangkan dalam bentuk pembicaraan itu sulit. Saya aja berangkat ke sini naik motor tadi pagi, saya tuh sudah mikir, aku ngomong iki, aku pengen ngene. Nyampe sini ya begini aja. Tidak ada yang ide saya berjalan di motor tadi, tidak ada, hilang semuanya. Tapi masih ada di sini, cuman 3. Saya tuh jelek dalam representasi. Maka dulu waktu penelitian S2 yang saya ambil adalah penelitian tentang representasi. Karena saya sendiri representasi saya itu jelek. Kemampuan representasi saya itu jelek, komunikasi saya itu jelek. Itu menilai diri sendiri seperti itu kemudian melakukan sesuatu disebut tadi apa? Assessment as learning. Jadi saya sering melakukan assessment as learning untuk diri saya sendiri. Oh saya tuh ini loh yang jelek. Terus saya harus gimana? Apa sih teorinya gitu? Saya gimana memperbaiki diri seperti itu? Jadi seperti itu ya Pak Lutfi, kira-kira boleh. Jadi kita memang sekali lagi basisnya adalah proses. Bapak Ibu guru nggak usah khawatir. Misalnya, mohon maaf kita dulu pernah punya murid Rahmat ya Bapak, ya Ibu. Rahmat itu bagus dalam bahasa Indonesia.
Tapi lek kan ujian kan nggih mboten saged. Nah, ngoten niku nggih mboten napa-napa. Jadi nilainya tetap baik. Makanya kita sekarang asesmen itu berpusat pada peserta didik, itu maksudnya seperti itu. Itu sebenarnya akan saya simpulkan di belakang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi langsung lanjut ke kesimpulan Pak Lutfi saya. Duh ya Allah, lektorku ini. Jadi merancang berdasarkan buku panduan kurikulum Merdeka yang 119 halaman tadi, itu sudah saya rangkum menjadi 2 poin. Yang pertama, perumusan tujuan asesmen berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang penting tujuannya apa, perumusannya sakarepipun jenengan. Kemudian mengembangkan instrumen dengan memperhatikan yang pertama karakter peserta didik seperti yang Pak Lutfi lakukan atau yang dilakukan Pak Sidik tadi, atau yang saya lakukan tes tulis nggak kodal, akhirnya dilakukan tes yang lain. Kemudian kesesuaian dengan rencana dan tujuan pembelajaran yang disusun. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting adalah kemudahan dalam penggunaan instrumen. Jadi jenengan pakai formatnya siapa tapi jenengan nggak bisa pakai, itu tidak kangge kalau di kurikulum Merdeka. Jenengan ngopi punya saya, terus ya Allah bro sih ini sopo tak saja sudah tidak kangge, maka disesuaikan dengan keinginan dan apapun yang ingin jenengan capai sendiri dan kemudahan pemahaman jenengan sendiri. Yang penting nanti di rapot keluar nilai gitu ya, lebih dari 83, ngoten nggih. Yang penting nanti di rapot keluar nilai ngoten nggih Pak. Prosesnya pripun Pak Iko mboten ningali. Terus dokumennya bagaimana? Ya, biasa seperti saya dokumen ini kalau wong kampung diri ngoten pas perjalanan mboten kami. Yang jelek jangan ditiru, monggo diambil yang baik saja. Oke. Jadi hari ini kita refleksi bersama-sama ini yang sudah kita pelajari supaya kalau ditanya ngoten nggih, sharing pas MGMP nopo-nopo atau teman yang bertanya paling orai ngelakoni tapi oh aku tuh loh menjalankan asesmen formatif sumatif, saya itu menjalankan begini kan selama ini. Jadi ada pengertian asesmen, jenis asesmen tadi ada 3. For learning tadi formatif ya Bapak Ibu guru yang di proses pembelajaran, sumatif itu yang di akhir pembelajaran atau penentuan nilai. Kemudian instrumen, instrumen tadi ada rubrik, rubrik, checklist, cek anekdotal, sama satunya lupa, infografis, itu instrumennya. Kemudian teknik asesmen tadi ada macam-macam yang tunggali tes lisan, observasi, kinerja, proyek gitu ya. Tuh. Kemudian sudah kesimpulannya tadi sudah saya bahas tadi. Jadi kita itu berbasis pada proses. Moment of saying goodbye, see you and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.